Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci. Dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju Tanah Suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Sesaat lagi Anda ikuti Baca, Bincang Asik, Cari Amal, sebuah ruang perbincangan santai yang mengajak kita merenungi hal-hal sederhana namun penuh makna dan bisa jadi langkah awal menuju kebaikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Insyaallah Abi Aska semakin bagus baik ini soalnya. Karena latihan terus Kang Dede. Jadi kalau ingat suasana seperti ini tuh makin pengen cepet-cepet ya. Pengen cepet-cepet umroh, dipanggil umroh menjadi ya. tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Masya Allah. Kang Dede gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Kabar sehat. keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Abi Aska sehat juga. Alhamdulillah, berkah doa dari antum. Masya Allah. Dan juga semua sahabat Al-Bahjah TV. Dan sahabat Radio Network. Sahabat Radio Network. Kita sapa dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Karena di program ini memang betul-betul kita ingin memberikan banyak inspirasi. Ya. Kemudian ada kalimat cari amal. Nah, banyak di antara kita ya, Kang Dede itu ketika kita mencari amal itu kita ingin sesuatu yang hubungannya dengan Allah. Itu adalah sesuatu yang memang amal jariah. Amal jariah. Baik itu sedekah, berbicara yang baik, kemudian kita melaksanakan ibadah, sholat, membaca Al-Quran. Iya. Itu adalah amal yang kita akan jumpai kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan itu merupakan bagian dari cara kita mencari amal. Tapi ada juga Kang Dede, di mana kita ketika mencari amal, yaitu memberitahukan sesuatu kebaikan. Dan sesuatu kebaikan itu juga akan kembali kepada kebaikan itu. Contohnya, ngasih tahu. Kalau di Al-Bahjah itu ada tour and travel. Ngasih tahu padahal. Menginformasikan. Itu cari amal. Sehingga ada tetangganya, ada saudaranya, ada keluarganya. Yang akhirnya daftar tuh dalam program umroh. Kan berarti dapat amal tuh. Iya pastinya. Ya, amal itu ya berupa hadiah lah. Hadiah yang juga mudah-mudahan menjadi semangat buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Awalnya kita ngajak, tapi karena mungkin yang ajak itu kemudian berangkat teringat, kemudian di Ka'bah Baitullah berdoa, ya Allah gara-gara si fulan saya bisa umroh di Al-Bahjah. Nah itu ya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala di kemudian hari gara-gara awalnya ngajak jadi berangkat. Maka kemudian yang setelah diajak kita ngajak lagi. Terus lagi makin banyak lagi yang akan berangkat pastinya ya. Baik, yang jelas sahabat Al-Bahjah TV dan sahabat Radio Network. Radio Network, jangan lupa kalau kita menyaksikan tayangan ini, yuk segera nih bagikan. Ya, di-share lagi, diinformasikan lagi, apalagi yang saat ini menyaksikan di channel YouTube-nya Al-Bahjah TV. Maka mulai bagikan. Ya, jangan lupa tonton. Kalau butuh umroh, hubungi nomor. Hubungi nomor resmi dari Al-Bahjah Travel ya. Betul. Nah, hari ini kita punya tamu spesial juga. Kedatangan tamu lagi berarti. Kedatangan tamu pastinya. Penasaran nih. Benar, karena gini Kang Dede, kalau kita hadir dalam program Baca ini, kita kepengen mendatangkan tamu-tamu yang bukan cuma hanya jauh, tapi juga kita kepengen mendatangkan tamu yang
juga dekat. Ada yang dekat kemarin Kang Firman. Kang Firman kemarin sudah ya. Betul. Sekarang berarti jauh. Jauh. Dari mana jauhnya nih? Dari mana? Kita tanya dulu. Kita tanya-tanya lagi Iya, ya. Kita panggil dulu. Siapa ya. itu? Yuk, kita panggil yuk. Mana ya? Tamunya. Ayo. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat banget ya beliau ya. Semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan duduk. Marhaba. Alhamdulillah. Bener ya, ini jauh loh tamunya. Jauh ya. Kemarin kan Kang Firman deket nih. Deket. Sekarang nggak tahu siapa nih. Iya, tapi Jauh hanya di jarak. Insyaallah jauh gitu. dekat di hati. Dekat di hati. jauh di mata. Dekat di hati. Dekat di hati, insyaallah. Baik, Masya Allah. Kita kenalan dulu ya, sahabat Al-Baja TV. Dan juga pendengar setia Radio Network dimanapun berada. Kita hari ini bersama dengan siapa namanya, Kang? Masyaallah. Alhamdulillah. Kita panggilnya Akang, AA, Abang, atau apa nih? Kita biasa dipanggilnya Kang Parman. Kang Farman. Kan berarti namanya Farman ya. Parman pakai P bukan F. Pakai P bukan F Pakai ya. P. Kalau kemarin Kang Firman. Kang Firman Sama sih. F sama kemarin P. Firman pakai F, sekarang Parman pakai P. Pakai P. Masya Allah. Kabar keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini tadi kita ngomong-ngomong dari jauh. Emang benar dari jauh? Iya, nggak jauh juga sih. Nggak jauh Dari- juga ya? Alhamdulillah dari Tangerang. Insyaallah. Oh, Tangerang. Lumayan sih Cirebon sama jauh. Tangerang lumayan lah. Lumayan jauh. Lumayan. Itu harus melintasi yang namanya jalur tanpa batas, yaitu tol. Kecuali ada gerbang tol. Insyaallah. Baik, Masya Allah. Kabar semua tim di Tangerang sehat? Alhamdulillah berkat doa semuanya, berkat doa guru-guru kita, Ya. sahabat-sahabat pemirsa Al-Baja TV, sahabat radioku, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba Kang Dede mau nanya apa? Nih, Kang Farman ya. Kang Farman tuker jadi ini. Nih Kang Farman kan sebagian dari Travel Al-Bahja nih. Betul, betul. Kang Farman ini sudah berapa lama sih berjuang bergabung dengan Al-Bahja Tour and Travel ini? Baik, Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru tercinta kita, Buya Yahya, Umi Fairuz, dan juga keluarga. Masya Allah, kita doakan beliau, semoga beliau panjang umur, dalam keadaan taat serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, terutama urusan dakwah aja. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga nih sahabat-sahabat pemirsa Al-Baja TV dan radioku. Masya Allah, mudah-mudahan sehat semuanya dimanapun berada, dan tentunya segera bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Baik, Masya Allah, Abi Aska, Mas Dede, dan sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah. Izin perkenalkan Al-Fakir, biasa dipanggil Kang Parman. Kang Parman, ya. Dipanggil Kang Parman, Masya Allah. Alhamdulillah, saat ini Al-Fakir diamanahkan untuk khidmah di Al-Bahjah Travel di cabang Tangerang. Di cabang Di Tangerang. Tangerang sebagai alhamdulillah kepala cabang. Alhamdulillah. Kepala cabang. Masya Allah. Singkat cerita, Masya Allah. Sebelum kita di Al-Bahjah Travel, kita sebelumnya itu jauh sebelum kita kenal dengan Al-Bahjah, Al-Fakir bekerja profesional. Bekerja di profesional di salah satu perusahaan di Jakarta. Kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah 7 tahun bekerja. 7 tahun? Sudah ya posisi dunia mungkin sudah nyaman waktu itu. Tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan mungkin hidayah dari Allah, saya sampai akhirnya waktu itu bosan bekerja. Bosan bekerja karena di pekerjaan itu kita hanya bekerja ke rumah main, bekerja ke rumah main. Kita nggak kenal yang namanya ngaji, walaupun memang kita nggak dalam tanda kutip ya kejahatan dan lain sebagainya. Cuman hanya itu aja. Dan ketika itu bosen. Ada titik jenuh saat itu. Ketika kita kerja malam gitu kan, padahal habis gajian, pegang uang ini. Tapi kita waktu itu titik jenuh. Titik jenuh, sebenarnya kita ini hidup mau kemana sih? Kayak gitu. Ada di pikiran saya. Sampai akhirnya kita melihat medsos gitu kan, kita lihat scroll sampai akhirnya ada pemberitahuan, ada pengajian Buya Yahya. Di Masjid Raya Al-Azum Tangerang. Al-Azum Tangerang. Iya kayak gitu. Setelah waktu itu saya kepingin hadir itu bukan mau melihat Buya Yahya, karena tidak kenal sama Buya Yahya. Sampai akhirnya kita pingin melihat Masjid Raya Al-Azum. Kayak gitu. Lihat masjidnya ya. Lihat masjidnya, karena masjidnya megah gitu kan. Sampai akhirnya datang gitu kan, setelah selesai sholat Isya pulang. Mau pulang kita. Sampai akhirnya dicegat sama salah satu tim yang ada di Tangerang, Kang ada pengajian Buya Yahya. Kayak itu. Oh iya ya, cobalah
kita mau lihat siapa sih Buya Yahya kayak gitu. Sampai akhirnya kita mengaji, ngelihat pas Buya sudah masuk, sudah mengisi tausiah, itu kita kayak langsung kena panah di hati, jelek, tersentuh gitu. Masya Allah, ini Kiai enak banget ceramahnya. Itu kan sampai dengan singkat cerita ya sudah. Setelah itu langsung kita pulang selesai majelis, kita daftar jadi tim dakwah. Langsung gitu. Langsung Dan pekerjaannya tuh gimana tuh? Pekerjaan masih pekerjaan masih. Karena setelah selesai majelis sama humasnya waktu itu diumumkan penerimaan tim dakwah. Gitu. Yang mau gabung. Yang mau gabung. Awalnya sih ragu, Masya Allah tim dakwah ini. Berarti kan kita harus bisa ceramah, bisa punya ilmu agama tinggi gitu kan. Tapi akhirnya memberanikan diri, mungkin karena hidayah itu juga ya. Sampai akhirnya saya daftar, bismillah, dan langsung dikenalkan sama Buya Yahya. Di belakang di hari itu juga? Di hari itu juga selesai majelis. Rasa makin mantap waktu itu. Semakin mantap sekali waktu itu. Itu sekitaran kurang lebih di tahun 2015-an. 2015. Tapi kalau aktivitas dari kerja itu tetap berjalan? Masih berjalan. Masih berjalan gitu kan, ikutin majelis, tapi nggak bisa rutin waktu itu. Ada kegiatan kopdar, ada majelis nggak bisa datang karena kita jaga. Waktu itu sebagai security. Profesionalnya di security. Betul. Di salah satu perusahaan di Jakarta. Kayak gitu. Baik, sampai akhirnya kita ada rasa sedih dalam hati. Saya kan sudah jadi tim dakwah. Tapi kok nggak pernah ikut hadir, kok nggak pernah ikut bergabung, berjuang gitu kan. Sampai akhirnya ada satu momen itu ketika Buya mau ngisi majelis di Masjid Raya Al-Azam, Buya sudah sampai di masjid, tim belum ada. Karena kan kerja semua waktu itu, termasuk saya. Nah kebetulan saya yang rumahnya, kontrakannya dekat dengan masjid, sudah langsung kita ditelepon ngambil kasur dan lain sebagainya untuk melayani guru kita. Masya Allah. Kayak gitu sampai akhirnya berjalan, resign dari pabrik, dari perusahaan pabrik dan mantep ikut dengan Buya Yahya. Waktu itu berjalan waktu kita hanya ngurus majelis sampai ada radio tapi radio kecil gitu kan sampai akhirnya ada amanah jamaah wakaf pondok. Nah, gitu. Kita wakaf pondok waktu itu di tahun 2019. Kita disuruh untuk ngurus pondok waktu itu. Santri tahfiz di Tangerang. Itu sampai akhirnya 3 tahun berjalan karena kita sering punya kenalan-kenalan di bandara. Waktu itu kan sering bantu-bantu tamu-tamu Buya, ngambil paket-paket yang ada di Al-Bahjah gitu kan. Sampai akhirnya mungkin ini Kang Parman lebih cocok di bagian travel karena sering ke bandara, sering keluar dan lain sebagainya sampai akhirnya ya alhamdulillah di 2023 Al-Fakir diminta untuk gabung di Al-Bahjah Travel. Di Al-Bahjah Travel. Itu ketua cabang. Betul. Ini Kang Dede yang disebut dengan cari amal. Cari amal begitu. Berarti gabung berjuang Al-Bahjahnya dari 2015 ya. Dari 2015. Tapi ketika 2023 baru beralih karena lebih cocok di travel. Di travel. Dan yang menariknya lagi bahwasanya lagi pegang uang loh. Lagi pegang uang, betul. Lagi pegang uang. Kalau kita belum pegang uang kan. Jadi kalau lagi pegang uang loh ini lagi pegang uang. Betul. Tapi ternyata uang itu bukan sesuatu yang menjadikan ketenangan. Betul. Jadi hampa gitu ya. Jadi hampa. Jadi padahal ya dibeliin bakso kayak atau di ini kayaknya enak gitu. Tapi ternyata uang itu bukan menjawab segala kebutuhan. Betul sekali. Tapi ketenangan di sini, terus kemudian sampai akhirnya hadir, yang awalnya hanya sekedar sholat, kemudian ya itu ya panggilan. Tapi yang menarik lagi adalah tadi ada banyak cari amal yang awalnya dari tim dakwah, kemudian dari cari ngurus pondok cabang baru dan ternyata ada peluang juga di mana cari amal untuk komunikasi dengan pihak-pihak bandara. Sampai akhirnya menemukan titik sekarang ini. Titik yang sekarang. Kepala cabang Al-Bahjah Tour and Travel Al-Bahjah cabang Tangerang. Jakarta, nama akunnya sih Jakarta. Cuman kita posisi kantornya domisilinya di Tangerang. Dekat pondok kita yang ada di Tangerang. Di Tangerang. Masya Allah. Ini semakin menarik banget ya. Jadi buat pemirsa dan juga seluruh sahabat dimanapun berada, pastikan kalau kita menyimak program ini ada kalimat-kalimat yang kita dengar ternyata mudah ya dakwah. Betul. Gak caramah kita. Betul. Ternyata ada juga peluang di mana kita berdakwah dengan kemampuan kita. Bayangin, security. Awalnya kan security, harusnya kan siap bro, gitu ya. Oh Pak mau kemana? Harusnya gitu. Tapi karena punya keluasan, ada peluang yang dimanfaatkan dengan skill yang dimiliki, sehingga sekarang ini sebagai kepala cabang. Dan yang paling penting, hidayah Allah itu ada di mana-mana. Tinggal kita mau jemput enggak?
Kayak gitu. Betul. Nah, ada orang yang mau berdakwah belum dapat hidayah. Sebenarnya hidayah Allah itu ada, tapi kita mau enggak jemputnya. Kayak gitu. Sama dengan panggilan Baitullah. Panggilan Baitullah itu sudah ada, ternyata kita bisa jemputnya enggak? Mau jemputnya enggak? Kayak gitu. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Oh, semakin seru nih ya. Baik, sahabat Al-Bahjah TV dan sahabat Radio Ku Network, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Tunggu di segmen berikutnya. Tetap dibaca, bincang asik, cari amal. Perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Baca, Bincang Asik, Cari Amal, menelusuri inspirasi kebaikan dalam keseharian. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju tanah suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Alhamdulillah, kita kembali dalam Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Mari kita lanjutkan perbincangan yang mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Kita masih bersama dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Sahabat Al-Bahjah TV dan sahabat Radio Ku Network, kita masih bersama dengan Kang Parman. Dan ini adalah ex dari security, tapi sekarang sebagai kepala cabang Al-Bahjah Jakarta Tour and Travel Tangerang. Tangerang apa Jakarta? Namanya Jakarta. Cuman kantornya posisinya di Tangerang. Baik, ini menarik lagi nih. Tadi pegang duit. Ketika habis kajian di security kan, kemudian akhirnya jadi tim dakwah. Sedangkan tim dakwah itu kan ya mohon maaf ya, yang nggak ada tuh jaminan buat ada gaji, ada ubar. Akhirnya sekarang menjadi kepala cabang tuh sebenarnya ada nggak sih kisah yang ketika hijrah tuh ada nggak? Apakah ada ngapain jadi tim dakwah dari keluarga, baik dari keluarga istri atau keluarga, ada nggak tuh kisah-kisah yang membuat yakin pokoknya saya harus tetap jadi tim dakwah gitu? Ada nggak kayak gitu? Betul. Baik, Masya Allah. Bismillah ini juga kalau kita ngomongin ini Abi Mas Dede, ini ada yang namanya keyakinan akidah. Hubungannya sama itu. Kenapa? Karena ketika saya kerja jadi security, itu saya yakin sama bos. Bosnya bahwa setiap bulan kita dapat gaji. Padahal bisa aja bos itu meninggal, perusahaannya kebakaran dan lain sebagainya. Kita tapi yakin. Tapi ketika kita jadi tim dakwah, gitu kan? Tim dakwah loh, kita kerja sama Allah. Bos yang kita di pabrik itu tadi yang ngasih rezekinya Allah. Nah, ketika kita kerja sama Allah, itu sebenarnya harus lebih yakin bahwa yang namanya kebutuhan ekonomi akan dicukupin sama Allah. Nah, ini akidah. Ini ada sentuhannya akidah dan keimanan kayak gitu. Nah, baik ngobrolin tentang itu tadi yang disampaikan Abi. Betul, yang namanya manusiawi, yang namanya manusiawi dan perempuan itu sudah kodratnya. Nah, ketika waktu itu saya kerja jadi security, ya sudah, alhamdulillah sudah mapan lah, kayak gitu ya. Gaji sudah di atas 5 juta lebih, kayak gitu kan, sudah mapan, sudah karyawan tetap, kayak gitu kan. Nah, ketika kita sudah memutuskan resign, ikut berjuang bersama guru kita Buya Yahya, alhamdulillahnya. Ini juga pentingnya nasihat bagi teman-teman semuanya yang nanti ketika mau menikah harus cari pasangan yang satu frekuensi. Nah, itu jadi nasihatnya itu banyak tuh poin-poinnya. Ketika kita sudah menikah dapat satu pasangan yang satu frekuensi, kita akan melalui apapun itu insya Allah enak. Ketika waktu itu kita menikah sama istri waktu itu sudah nyaman begitu. Ketika kita fokus mengurusin dakwah, jomplang dalam artian matematika manusia. Waktu itu kita gaji 5 juta, belum bonus-bonusnya lain-lainnya. Tapi kita masuk tim dakwah, nggak ada itu yang juta-jutaan itu. Tetapi hakikatnya yang kita rasakan, Masya Allah, itu ternyata lebih dari cukup. Itu yang sampai detik ini saya nggak bisa menjelaskan dengan matematika manusia. Tapi pernah nggak ada ucapan dari misalnya pasangan atau dari istri itu, udahlah ngelamar kerja lagi gitu. Tidak ada kayak gitu. Kalau dari istri tidak. Kalau dari istri tidak, jujur tidak. Karena apa itu tadi? Alhamdulillahnya satu frekuensi. Dan ketika kita gabung dan berjuang di situ, istri waktu itu juga megang infak.
ikut bergabung. Ada pengajiannya juga sama Umi, cas lain sebagainya, jadi ya merasakan juga. Tapi memang ada dari keluarga gitu kan yang sangat menyayangkan. Kenapa harus keluar gini gitu kan, padahal sudah ini. Tapi ya kita nggak apa-apa. Kita namanya yang menjalani itu kan kita. Kita tinggal menjelaskan yang arif, yang bijak saja sama keluarga kita. Baik, Masya Allah. Itu ternyata sefrekuensi. Maka semuanya akan sampai kepada pendengaran yang baik, pandangan yang baik, dan ini visi misi dalam keluarga juga akan jauh lebih baik. Masya Allah. Ayo Kang Dede mau nanya apa nih? Ini lebih menarik banget soalnya. Pertanyaan berikutnya nih Kang Parman. Kang Parman ini sebagai ketua cabang Tour and Travel Jakarta. Ya, kepala cabang. Kepala cabang ya. Yang berlokasikan di Tangerang. Otomatis nih ketika ada keberangkatan dari Cirebon kan pasti ke bandara, nih. Dekat lah ibaratnya. Hotel dulu. Iya, ke hotel. Kadang ada yang ke hotel ada langsung. Nah ini tugas Kang Parman ini selain menjadi ketua cabang nih, ini kan banyak juga nih bawahnya kepala cabang nih selain menggerakkan anggotanya, apa tuh kegiatan atau tugas dari Kang Parman sendiri ketika ada keberangkatan dari Cirebon atau dari cabang manapun yang mana nanti ke Jakarta dulu gitu, baik hotel ataupun bandara. Baik, untuk keberangkatan dan kepulangan sebenarnya. Iya, keberangkatan pasti ada kepulangan. Betul. Nah, ketika ada keberangkatan terutamanya ya kita pasti saya dengan tim kebetulan kita juga sebagai kepala handling. Kepala handling di bandara. Di bandara. Kepala handling itu adalah orang yang mengurusin semua kebutuhan koper-koper jamaah, check-in koper, handle, tapi kalau di sana memang namanya handling. Nah, kayak gitu. Jadi yang ngurusin koper jamaah, check-in tiket, dan lain-lain sebagainya sampai jamaahnya masuk ke dalam pesawat seperti itu. Nah, ketika ada keberangkatan itu dari tim yang ada di Cirebon persiapan di sini. Kita yang tim Jakarta dan tim handlingnya persiapan ke hotel. Nah, nanti kita cek sampai 2 jam sebelum bis datang, kita sudah ada di hotel. Sudah nyiapin kunci, sudah bagi kamar, sudah nyiapin catering untuk makan malam dan lain sebagainya. Intinya kita melayani semua kebutuhan jamaah. Nah, ketika datang jamaah ke hotel, sudah langsung kita bagi kunci. Jamaah tinggal langsung masuk. Setelah itu tim saya itu setiap satu keberangkatan saya ada 3 tim. Nah, setelah jamaahnya sudah rapi, masuk ke kamar semuanya, tim kita bagi catering untuk makan malamnya. Nah, setelah itu nanti kita biasanya habis maghrib atau sesuai jadwal itu kita ada pemantapan manasik 1 kali lagi di hotel. Manasik lagi 1 kali hotel. Nah, gitu. Itu juga kadang kita yang disuruh untuk ngisi manasiknya. Manasik itu. Seperti itu. Nanti setelah itu selesai, check out, kita bawa itu semuanya peralatan koper-koper dan lain semuanya kita bawa ke bandara. Itu tim handling yang mengurusi. Jadi tour leader sama jamaah sudah tidak ada urusan sama itu. Dia fokus sama kegiatan dia, istirahat, manasik, yang urusan semuanya koper semuanya kita yang ngurusin. Nah, seperti itu sampai nanti kita sampai di bandara, kita susun di depan check-in counter, kita check-in satu-satu, selesai, dapat tiket kita bagi, kita briefing sampai akhirnya mereka sampai masuk. Nah, setelah masuk sudah tugasnya tour leader yang diamanahkan berangkat saat itu. Begitu juga dengan kepulangan. Kepulangan juga seperti itu. Satu hari jamaah mau pulang, kita sudah koordinasi sama pihak-pihak yang terkait terkait di bandara, perizinan dan lain sebagainya, ngurus bea cukai dan lain sebagainya. Setelah jamaah pulang, kita tinggal kasih barcode-nya, kita urusin bagasinya, jamaah mah tinggal keluar. Jamaah tinggal keluar, nggak usah nunggu bagasi. Nggak usah nunggu bagasinya. Tinggal keluar, nanti di depan disambut sama tim, dilayanin catering juga, makan, sholat, istirahat, semua barang-barang mereka itu tugas kita. Tim handling, luar biasa banget. Ajib banget ya. Di sisi lain kita luar biasa dengan dakwahnya Kang Parman ini nih di bagian tim handling juga. Di sisi lain kita melihat sisi pelayanan travelnya ini itu luar biasa dan ini yang nyaman. Betul, dan ini yang kita juga kepengen tahu apa sih yang paling berkesan ketika jamaah dari Cirebon atau yang dari seluruh Indonesia berkumpul di satu titik hotel itu, apa sih yang paling berkesan ketika Kang Parman ini melayani, apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu begini ya. Ketika kita seumpamanya di Cirebon sini diundang ke kantor wali kota Cirebon, umpamanya kita nih, berarti kan kita itu, masya Allah ya, diundang wali kota, orang spesial, persiapannya juga spesial. Nah, bagaimana kalau kita diundang sama yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala? Jamaah umroh itu kan adalah orang-orang tamunya Allah.
Oh itu luar biasa, mulia mereka. Jadi yang berkesan bagi saya melayani tamunya Allah. Tamunya Allah dan Rasulullah. Ya. Kita melayani tamunya guru kita saja, Buya, itu kan luar biasa. Bangga, haru, berkesan. Lah ini kita melayani tamunya Allah. Wah, itu yang sangat berkesan dan kita membayangkan ketika mereka keluar dari bis gitu kan, saya juga kadang sampai menitiskan air mata. Itu ibu saya. Masya Allah. Ya Allah. Itu yang bikin kita, Masya Allah, ini ibu saya. Ini orang tua saya. Jadi harus kita layani memang maksimal. Kita bayangkan saja ibu saya, dan dalam hati saya juga saya ingin memberangkatkan ibu saya. Tapi karena memang saya belum bisa, saya melayani mereka. Insya Allah nanti dengan mudah-mudahan dengan fadilah ini, dengan barokah ini, Allah akan berangkatkan ibu saya. Masya Allah. Kayak gitu. Dan kata Buya itu, ketika kita melayani orang yang melakukan ibadah, apapun itu, kita dapat sempurna itu pahalanya. Masya Allah. Seperti itu. Walaupun kita melayani. Walaupun kita hanya melayani. Itu yang bikin banyak banget nih pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Kang Parman yang bisa kita ambil. Tapi ngomong-ngomong nih, barangkali sahabat radioku atau sahabat Al-Bahjah TV, barangkali kan pengen daftar juga nih, program apa sih atau produk apa yang terdekat atau yang sekarang ini diadakan oleh Al-Bahjah Tour and Travel setelah musim haji ini, yang terbaru barangkali. Untuk sahabat-sahabat Al-Bahjah TV dimanapun berada dan sahabat radioku, kalau untuk program yang paling terdekat itu di bulan Juli, masih ada seat tanggal 20 Juli. Tanggal 20 Juli ini masih ada 2 seat lagi yang umroh plus Turki. Nah, itu yang paling terdekat, yang masih ada seat, masih ada seatnya. Nah, itu satu. Terus kalau selanjutnya Agustus kita banyak program. September, intinya di Al-Bahjah Tour and Travel itu setiap bulan ada lebih dari 3 keberangkatan. Setiap bulan ada lebih dari 3 keberangkatan. Berarti dari musim haji selesai, musim tahun baru, awal musim. Maksudnya dari musim haji itu bukan berarti off. Bukan. Tapi langsung Justru awal musim. Justru setelah haji itu adalah umroh awal musim namanya. Umroh awal 1447 Hijriah. Nah, itu kita langsung di bulan Zulhijjah itu juga kita kemarin bulan Juni bulan Zulhijjah itu kita memberangkatkan 2 grup. 2 grup. 7 hari setelah selesai haji kita sudah memberangkatkan 2 grup. 2 kloter. Di bulan Juli ini ada 3 grup. Di bulan Juli ini kita sudah berangkat 3 grup. 3 grup. Termasuk di antaranya tanggal 20 nanti. Tanggal 20 nanti. Masih ada 2 seat lagi. Masih ada 2 seat lagi plus Turki. Plus Turki ya? Plus Turki seperti itu. Dan baik, itu di bulan Juli. Bulan Juli. Kalau untuk di bulan-bulan lainnya masih banyak. Dan nanti ada umroh akbar bersama guru mulia kita Buya Yahya. Nah, ini kabar gembira untuk teman-teman semuanya yang ketika mau berangkat umroh dengan pahala yang berlipat-lipat. Yaitu nanti kita ditemenin sama guru kita Buya Yahya. Buya juga berangkat. Buya juga berangkat. Kita bisa ketemu Buya di sana, kita bisa majelis bareng Buya di sana. Kapan nanti? Bulan November. Dalam program Umroh Munajat Kubro. Umroh Munajat Kubro. Yang sering disebut Munko kayak gitu. Munajat Kubro. Dan ini yang memang paling best seller ya. Paling best seller. Karena kalau kemarin kita itu hampir 800 jamaah. Tahun sebelumnya 2024. Dan ini yang memang program Munajat Kubro ini adalah program yang paling banyak diminati. Betul. Diminati. Apa sih sebenarnya yang kita bicara tentang program ini? Apalagi kita bicara tentang Al-Bahjah Tour and Travel. Dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan pelayanannya. Yang paling dirasa itu, mohon maaf, kan pasti ada orang yang kurang puas nih dengan pelayanan. Betul. Apa sih yang dihadirkan ketika ada ketidakpuasan pelayanan? Apa yang dihadirkan kemarin? Iya, baik. Jadi teman-teman semuanya di Al-Bahjah Travel itu kan produknya banyak, Bi. Mas Dede, banyak. Selain kita memang ada wisata religi, kita juga kan ada wisata domestik juga. Kita ada juga program haji. Ada haji plus, ada haji furoda juga. Dan kalau teman-teman tinggal di Cirebon, teman-teman sudah bisa insya Allah daftar haji reguler. Karena kita kemarin sudah peresmian peletakan batu pertama untuk kantor KBIH. Al-Bahjah. Seperti itu. Jadi kita nanti warga Cirebon sekitarnya insya Allah bisa daftar haji reguler di Al-Bahjah. Kayak gitu. Nah, berkaitan tentang kepuasan jamaah yang namanya manusia, betul. Pasti sudah lumrah. Sudah lumrah seperti itu. Kalau memang dari manusianya sendiri yang memang orangnya protesan, nggak keterimaan, segala macam itu kan, itu dia mau umroh ke
travel apapun pasti akan seperti itu. Ada orang yang karakter seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, memang ketika ada jamaah tidak puas, kita tanya kepada beliau, apanya dulu yang tidak puas. Contoh umpamanya hotelnya, ada jamaah yang hotelnya jauh, ternyata setelah berangkat, pas kita cek daftar paketnya salah. Kayak gitu. Jadi jarak hotel itu kita sesuai paket yang tertera. Kalau mau yang paling dekat ke Masjidil Haram, ya cari yang hotelnya di Tower Zamzam. Nah, itu beda sama yang paket yang umpama promo. Nah, mungkin ini ada jamaah yang daftarnya paket promo, di bayangannya hotelnya dekat. Akhirnya protes segala macam, tapi setelah kita jelaskan, oh iya, ternyata begitu. Oh iya. Jadi gitu. Ada juga memang yang harus perbaikan dari kantor. Dari manajemen harus perbaikan, ya itu kita terima. Masukan semuanya kita terima. Kan jamaah setelah pulang umroh itu ngisi kuesioner. Kritik, saran untuk perusahaan. Nah, itu kita cek, apapun yang untuk perbaikan akan kita perbaiki. Baik, Masya Allah. Pelayanan semuanya. Pelayanan itu memang menjadi prioritas. Betul. Karena ada bahasa itu, kalau enak, kasih tahu yang lain. Kasih tahu yang lain. Kalau nggak enak, kasih tahu manajemen. Tulis aja surat. Kasih tahu manajemen. Baik, dan kembali lagi kita senang banget seluruh sahabat Al-Baja TV dan juga pendengar Radio Network dimanapun berada. Ini masih bersama dengan Kang Farman. Kita masih banyak banget yang harus kita juga ketahui, dan juga mungkin bagi seluruh pemirsa sahabat Al-Baja TV dan juga pendengar radioku juga kita boleh bertanya, kemudian kita juga boleh mungkin ingin tahu terlebih dahulu begitu ya. Di antaranya kalau proses, saya ini kayak tertarik banget nih gitu, pengen daftar, kemudian pengen ikutan program di Al-Baja. Prosesnya langkah pertama tuh apa sih, Kang Farman? Baik, kalau bagi teman-teman semuanya yang mau daftar umroh di Al-Baja Travel itu gampang sekali. Bagi teman-teman yang jauh seumpamanya, kita ada teman-teman saudara kita umpamanya dari Sumatera, dari Kalimantan, ingin ikut gabung bersama Al-Baja Travel. Di sana kantornya belum ada, gampang sekarang tinggal online. Betul. Cek aja Al-Baja Travel, di situ sudah ada nomor kontaknya, baik di medsos-medsos yang ada, hubungin langsung daftar. Jangan khawatir, insya Allah selama kita berdiri sampai sekarang kita belum pernah ada yang namanya menggelapkan dana jamaah, belum pernah ada namanya jamaah gagal berangkat, ya itu yang dari kesalahan travel. Kalau yang mungkin kemarin pandemi, itu karena peraturan, gitu kan. Tinggal jamaah nanti dihubungin saja. Kalau yang bisa langsung daftar ke kantor, langsung daftar ke kantor. Cirebon langsung ke kantor pusat, ke Tangerang, ke Jakarta langsung ke kita, bisa dan di cabang-cabang lainnya langsung. Tinggal apa bawanya? Tinggal bawa KTP aja. KTP dan DP. DP-nya berapa? Minimal 3 juta. DP 3 juta, minimal sudah bawa ini perlengkapan umroh. Komplit. Masya Allah. Biasanya kalau ada jamaah begitu daftar, walaupun belum bisa pelunasan, tapi sudah ada ini. Perlengkapan umroh itu semakin menggebu-gebu. Semakin langsung Mekah Madinah, ingat Mekah Madinah. Seperti itu, tinggal KTP aja. Nanti tinggal saat mau pelunasan tinggal dilengkapi KTP, KK, buku nikah, dan bikin paspor. Bikin paspor. Diarahkan bikin paspor pun bisa dibantu sama kantor. Dalam artian bukan kantor yang bikin, bukan. Kita hanya mengawal, membantu mereka datang ke kantor imigrasi untuk proses pembuatan paspor. Segala sesuatunya diberikan kemudahan. Jadi nggak ada pertanyaan dari pendengar radioku di Batam, nggak ada pertanyaan dari pendengar radioku di Martapura. Wah, saya jauh gimana? Ketik jalan. Nanti ketika jamaahnya dari luar pulau, ketemunya di mana? Ketemunya kan di hotel. Tetap di Jakarta. Di Jakarta. Nanti mereka ketika landing di Bandara Soekarno-Hatta, kita jemput di bandara. Kita antar ke hotel untuk ketemu sama jamaah. Pelayanan kami. Ada Kang Farman di sana. Betul. Jadi bukan cuma hanya datang di bandara, tapi juga dijemput menuju hotel. Kemudian banyak banget pelayanan-pelayanan ya. Betul. Baik, pemirsa dan juga seluruh pendengar setia Radio Network dimanapun berada. Jangan beranjak dari tayangan Anda dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Menelusuri inspirasi kebaikan dalam keseharian. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci. Dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya.
sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju tanah suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Alhamdulillah, kita kembali dalam Baca, bincang asik, cari amal. Mari kita lanjutkan perbincangan yang mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Sahabat Al-Bahjah TV dan sahabat Radio Ku Network, masih tetap bersama kami di program Baca, Bincang Asik, Cari Amal. Masya Allah, iya betul Kang Dede. Kita lanjutkan nih pertanyaan-pertanyaan buat Kang Parman ini, kita hantam terus betul. Ya. Karena nanti akan memunculkan informasi buat kita semua dan para sahabat, sehingga kita tertarik untuk daftar. Betul. Karena memang kalau kita berbicara mengenai orang itu pengen dan mau itu karena banyak informasi. Nah, informasi yang banyak informasi. Kemudian juga ya penting sekali nih kita juga kepengen tahu tentang kekhawatiran itu wajar. Tadi dibilang bahwasanya tidak pernah ada yang tidak diberangkatkan. Artinya kan berarti ada kekhawatiran bagaimana kalau ketika tidak diberangkatkan dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu dijawab juga kan. Yang dijawab itu kan menjadi perhatian dan juga menjadi solusi dari kekhawatiran itu. Nah, kalau Kang Dede apa kira-kira? Sekarang nih nambah pertanyaan ya, Bi ya. Boleh. Karena memang tadi katanya Kang Parman ini selain menjadi ketua cabang travel Jakarta, sekaligus menjadi ketua handling di bandara. Pengen tahu sih pengalaman yang paling berkesan atau tidak terlupakan sampai saat ini ketika bertugas di tugas tersebut bandara itu. Ada gak Kepala sih? handling ini apa yang paling berkesan? Koper kehilangan, ketinggalan barangkali kan? Iya gitu. Baik, ada. Baik, masalah teman-teman ya. Kalau kita mau bicara suka duka di lapangan itu, masya Allah banyak sekali, banyak sekali. Tapi memang kita kembali lagi. Ketika kita suka, oke, fine. Tapi ketika ada duka, kita kembalikan lagi. Yang kita layanin tamu Allah loh. Nah, gitu udah pasti akan enak. Tetapi yang namanya manusia, saat kita mungkin imannya turun ya tetap ada rasa gitu dalam hati, wajar gitu. Nah, pengalaman yang di bandara itu ketika keberangkatan, ketika kita ngurusin koper jamaah itu ya masya Allah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang unik yang membuat kita juga kadang ketawa gitu. Banyak yang saat kita melayanin koper-koper jamaah itu ada yang bawanya aneh-aneh. Bawa barangnya aneh-aneh. Oh, kepulangan atau keberangkatan. Tanda kopernya itu juga aneh-aneh. Padahal itu sudah kita briefing, Bapak Ibu, kalau yang jangan aneh-aneh karena dari travel sudah ada tandanya. Ini ada yang dikasih panci. Panci gimana? Panci. Jadi ada panci kayak kecil gitu kan dicantelin di koper. Ada yang dicantelin sendal. Biar nandainya gampang. Tetapi kan itu nggak boleh. Nanti ketika masuk ke X-ray itu akan nyangkut. Nah, itu kita unik seperti itu ya. Ada lagi jamaah yang ketika mau masuk ke X-ray itu kan disita. Ternyata dalam alat X-ray itu katanya power bank, kan itu pelanggaran. Tapi ternyata ketika dibuka terasi. Terasi bentuknya kotak begitu, gede. Kayak power bank. Nah, seperti itu tidak terlupakan sama kita. Sampai akhirnya kita ditelepon sama tim bandara. Ini Kang Parman jamaahnya ada bawa power bank, gimana kan sudah di briefing dan lain. Ini deg-degan kita. Tapi saat dibuka terasi tapi bentuknya kotak kayak power bank seperti itu. Kayak gitu. Terus kalau kepulangan juga sama seperti itu. Ada yang koper hilang kayak gitu kan, itu ya kita sebagai tanggung jawab manajemen kita cari itu, kita hubungin yang handling yang di Saudi Arabia gitu kan, kita cari ya sampai akhirnya alhamdulillah ketemu. Walaupun tidak bareng saat itu. Jadi, nah, ini yang menariknya lagi adalah ketika ada salah satu dari sekian banyaknya, bahkan di setiap munajat kubro itu bisa sampai 700 sampai 800 jamaah. Dari sekian banyaknya itu ada nggak sampai yang tadinya itu marah-marah? Ada. Tapi karena saking pelayanan terbaik, menjaga hati dan ini adalah tamunya Allah, apa yang membuat itu akhirnya menjadi oh iya ya, syukran gitu. Apa tuh yang paling tadinya gitu? Nah, ini adalah tugas utamanya tour leader. Pembimbing yang saat itu ditugaskan untuk ngawal jamaah. Ini tugasnya. Jadi pembimbing itu, tour leader yang ada di Al-Bahjah Travel itu bukan hanya sekedar bisa bawa jamaah ke Mekah, ke Madinah, pulang lagi tidak. Tapi kita lebih namanya pembimbing. Kalau yang namanya pembimbing itu semua dibimbing jamaahnya. Ya, syariatnya, fikihnya, ilmunya, hatinya. Kalau hanya tour leader ya itu hanya tour leader seperti biasa. Tapi kalau di Al-Bahjah Travel namanya pembimbing. Nah, ketika ada masalah
masalah yang dihadapi, ada komplainan, ini tugasnya pembimbing yang harus mengademkan hati para jamaah. Dan kita sebagai tim handlingnya juga, sebagai tim pelayanan di lapangan juga kita semaksimal mungkin, selembut mungkin melayani jamaah agar jamaah tidak komplain. Tapi ketika jamaah komplain, contoh ada ketika kita dorong troli, dorong koper jamaah jatuh. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu biasanya ada tim-tim kita yang mungkin baru. Bayangkan kalau munajat kubro itu 800 jamaah, kita 3 hari itu tidur di bandara. Oh, Masya Allah. Itu karena belum selesai 3 grup datang lagi. Itu kita sampai dini hari nggak tidur itu kita melayanin jamaah seperti itu. Kepulangan juga seperti itu. Ya, ketika ada hal-hal yang seperti itu ya sudah nanti pembimbing yang jelaskan dan kita juga sebagai kepala handlingnya kita datangin jamaah, Bapak Ibu mohon maaf ya tadi ada kopernya jatuh, tapi alhamdulillah nggak pecah kok, aman gitu. Seperti itu, mohon maaf. Kita sampaikan permohonan maaf. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Luar biasa tim handling ini ya. Pelayanan yang paling maksimal. Paling maksimal. Tapi kembali lagi bahwa setiap kita itu pasti ingin punya harapan. Betul. Ketika contoh, kalau kami atau kita ini pengen umroh, apa sih sebenarnya benefit yang paling terasa ketika di Al-Bahjah Tour and Travel? Baik, teman-teman semuanya, sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun berada, setiap kita yang umat Muslim itu pasti semua pingin dalam hatinya ke Mekah dan Madinah. Tinggal memang bagaimana kita memantaskan diri agar kita diundang sama Allah. Haji dan umroh itu adalah undangan. Kalau yang belum diundang nggak bisa berangkat, walaupun uangnya miliaran, karena belum diundang. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita jemput undangan itu. Ya, ketika kita dikasih undangan, kita terima, kita datangin, enggak. Nah, kalau teman-teman yang sudah diundang, sudah akan berangkat ke Al-Bahjah Travel nanti insya Allah, benefit yang akan didapatkan insya Allah banyak sekali. Ya, yang ini mungkin ini tidak ada di travel lain. Walaupun sama-sama kita berizin dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau teman-teman mau berangkat umroh itu ke travel yang berizin sama aja sebenarnya. Tinggal memang bagaimana kata guru kita cerdas beramal. Kalau ada yang satu travel nilainya 10, satu travel nilainya mungkin 8, kita kalau yang cerdas ngambilnya yang 10 ini. Nah, alhamdulillah kita dengan semaksimal mungkin melayani jamaah. Ketika jamaah daftar ke Al-Bahjah Travel itu tidak hanya mendapatkan pahala umroh yang baik, bisa umroh Mekah, Madinah dan lain sebagainya dilayani, tetapi akan mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Apa itu? Mendapat pahala doa-doa dari ribuan santri yang ada di Al-Bahjah. Loh kok bisa? Kok bisa? Iya, kita jargonnya umroh bersama Al-Bahjah bernilai sedekah dan dakwah. Sedekah dan dakwah. Kenapa? Setiap yang daftar di Al-Bahjah Travel itu ada disisihkan rezekinya untuk bangun pondok, untuk makan santri, untuk semua kegiatan yang ada di Al-Bahjah. Dan Al-Bahjah Travel ini bukan travel milik Buya Yahya, bukan, salah salah. Jangan sampai salah teman-teman yang menyaksikan di media sosial bahwa Al-Bahjah Travel itu, bahkan Al-Bahjah itu bukan milik Buya Yahya. Al-Bahjah milik siapa? Milik umat Islam. Karena kita, mohon maaf ya, pondok kita wakaf, statusnya tidak ada yang satupun milik Buya Yahya. Jadi itu yang sangat teman-teman dapatkan nanti. Bayangkan teman-teman bangun pondok 4 lantai, santrinya 1000, ngapal Al-Quran, ada rezekinya yang dari daftar umroh dimasukkan ke situ. Itu setiap ada santri yang ngapal Al-Quran, pondoknya masih ada, yaumil qiyamah dapat pahalanya. Baik, Masya Allah. Jadi benefit yang didapat itu sebenarnya keuntungan-keuntungan. Kembali lagi ada amal. Ada amal yang bukan cuma hanya keberangkatannya yang dilayani dengan maksimal. Ketika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, dilayani kembali dengan secara maksimal. Tapi tadi, bahwasanya uang yang dikeluarkan juga kembali kepada nilai dakwah. Kalau kita ngomongin fasilitas yang didapatkan, sudah pasti sesuai dengan paket yang ada. Ya, apa aja umpamanya, contohnya hotel bintang 3 ya sesuai paket yang dijual, umroh 2 kali, manasik 2 kali, dan lain semuanya itu akan dapat semuanya. Selain benefit yang terbesar yang belakang tadi. Masya Allah. Yang tersembunyi nih itu. Masya Allah. Luar biasa. Lain dari yang lain ya. Apa yang ingin Kang Dede juga tanyakan sama apa ya, masih banyak sebenarnya sih. Satu saja. Masya Allah, luar biasa banget ya dari Kang Parman ini. Tapi Kang Parman nih, barangkali dari sahabat radioku atau sahabat Al-Bahjah TV,
pengen ya, sudah tertarik banget dengan Al-Bahjah Tour and Travel ini. Ada gak sih dari Kang Farman sendiri tips untuk agar bersegera ya menjadi tamunya Allah dan tamu Rasulullah, seperti apa sih Kang? Baik, Masya Allah. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa setiap kita umat muslim semuanya pasti pingin yang namanya ke Baitullah. Karena apa? Kalau sudah sampai ke Baitullah itu sudah kita tidak bisa berkata apa-apa. Kita melihat dengan mata kepala sendiri Ka'bah. Kita melihat mata kepala sendiri makam Rasulullah yang selama ini mungkin kita lihat hanya di TV, di medsos-medsos kita, tapi kita melihat langsung. Nah, bagi teman-teman semuanya ada beberapa tips yang kita dapatkan juga dari guru-guru kita, dari founder-founder yang lain, dari mentor-mentor yang lain gitu kan, bahwa tips agar kita bisa segera umroh gitu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tanamkan kerinduan dalam hati. Tanamkan kerinduan dalam hati. Kalau bahasa Buya tuh nabung rindu. Nabung rindu. Iya. Kalau nggak rindu ya bagaimana mau daftar ya? Mau daftar ya gitu. Tapi tanamkan dulu dalam kerinduan dalam hati yang kuat. Nabung itu setiap hari rindu itu. Rindu kepada siapa? Mekah dan Madinah. Ketika sudah puncaknya nabung rindunya kenceng, kuat, baru selanjutnya kita rayu Allah. Merayu Allah dengan cara ikhtiar. Nah, gitu. Ikhtiarnya apa? Nabung uang. Nabung uang ini ya sebisa kita. Yang namanya uang ini dunia, remeh. Bagi Allah gampang banget. Tapi kalau rindu ini berat. Orang punya banyak uang tapi nggak rindu. Nggak modal pertama itu ya. Modal utamanya rindu dulu. Ketika rindunya sudah kuat, selanjutnya tingkatkan, selanjutnya rayu Allah. Rayu Allah dengan cara nabung. Tunjukin sama Allah, ya Allah, kalau rindukannya Allah sudah tahu nih. Tapi ikhtiarnya tunjukkan, nabung. Ya Allah, ini ikhtiar saya nabung biar cepat bisa berangkat umroh, bayar paket umrohnya. Walaupun nanti Allah sebenarnya yang cukupin. Tapi Allah lihat hati kita, ikhtiarnya. Nabung sebisa kita. Nah, setelah itu baru tinggal kita hadirin itu. Kalau ada manasik kita hadirin. Kalau ada yang mau berangkat umroh kita bantu. Minta doa. Kita minta doa. Ada yang walimatus safar dihadirin. Intinya sambungkan semuanya hati kita kepada Mekah dan Madinah. Ketika sudah tersambung, ketika kita sudah rindu, yang kita rindu juga terasa. Siapa? Baginda Nabi. Baginda Nabi itu 1400 tahun yang lalu sudah merindukan kita. Ya, bayangkan coba ketika beliau mau dicabut nyawanya, yang ditanya siapa? Umati. Nah, kita sekarang rindu nggak kepada Baginda Nabi? Ketika kita dengan rindu, Baginda Nabi juga akan panggil kita. Masya Allah. Banyak tips ya. Tips sebenarnya yang kembali lagi, dan tips ini sebenarnya sering dilakukan. Sering dilakukan oleh seluruh sahabat Al-Bahjah TV, pendengar Radio Network, bahwa ya pengen sih gitu. Tapi uangnya dari mana gitu kan. Terkadang kita terukur dengan uang tadi. Uangnya. Padahal bisa jadi bagi Allah itu sangat mudah. Kalau bicara mengenai uang. Tergantung seberapa besar tabungan rindunya kita. Kalau sudah rindu pasti akan diusahakan. Uangnya nggak bisa DP, bisa nabung di Al-Bahjah. Bisa nabung. Dengan berapa? Sehari 5.000 bisa? Bisa. Yang jelas ada kemauan. Ada kemauan. Bisa nabung. Baik, Masya Allah. Ini semakin menarik seluruh sahabat Al-Bahjah TV dan juga sahabat Radio Network. Nah, kita masih bisa dengan Kang Farman ya tentang bagaimana teknis yang selama ini dilakukan oleh tim ataupun dari kru, dari awak ya, dari para karyawan, para kru travel Al-Bahjah. Nah, ini kembali lagi yang paling terasa ketika melayani jamaah yang banyak, apalagi di Munajat Kubro itu, yang paling terasa itu di bagian apa ketika melayaninya itu? Apakah di bagian mengaturnya, ayo Bu ke kiri, malah ke kanan, gitu. Apa tuh yang paling kerasa sehingga ini membuat, oh ya Allah gitu. Apa yang paling kerasa? Baik. Kalau kita lihat pertama kali ya, jamaah akan berangkat ke Jakarta itu kan kumpul dulu di Cirebon, di pusat, di Al-Bahjah pusat, di kantor pusat di sini. Nah, ketika itu yang sangat kita rasakan itu mungkin agak kewalahan, haru, bahagia itu ketika banyak ratusan jamaah ya, pengantar dan lain sebagainya tumpah ruah di pondok kita yang mau mengantar. Nah, itu ada memang masa-masa yang kita agak kesusahan, ngatur parkir dan lain sebagainya, tapi semuanya sudah kita kondisikan karena kita kan tim banyak, apalagi ke Munajat Kubro itu kita mengerahkan semua kekuatan yang ada, kayak gitu. Nah, nanti di situ kita akan juga ketemu sama hal-hal yang mengharukan saat bis mau berangkat itu jamaah pada nangis segala macam, berpelukan sama keluarga
keluarga. Nah, sampai akhirnya tiba ke Jakarta, tugas kami selanjutnya. Yang tadinya mereka yang pertamanya capek-capek tugas tim pusat. Ketika bis sudah berangkat, nah tinggal tugas kami itu yang capek-capeknya di sana. Nah itu ya sudah seperti itu, kita saking karena munajat kubro itu banyak, Bi. Masya Allah gitu sampai kita giliran sampai ini belum selesai udah ada ini belum selesai ini belum dapat kamar, ini komplain, ini segala macam, ya sudah tinggal kita menenangkan para jamaah, dan tugas kita pembimbing tadi untuk menenangkan jamaah. Yang pertama yang harus disadari bahwa di Mekah, Madinah dan di Jakarta pun hotel bukan punya kita. Hotel bukan punya kita, itu disadari dulu ya. Tapi kita sebagai pelayan, sebagai kru wajib maksimal koordinasi dan lain sebagainya. Ya ketika kita ada jamaah yang Masya Allah salah kamar segala macam gitu kan, koper berantakan, harusnya ditaruh di sana grup yang sekian gabung sama ini, ya udah itu dinamika di lapangan. Tapi intinya jamaah tahu beres. Jamaah tahu beres saja. Semua kepanikan itu, dinamika itu dialami oleh kita. Tim handling juga ya, anak-anak teman-teman kita ya kita sadarkan ini kita melayani tamu Allah. Makanya sebisa mungkin ya setulus mungkin melayaninya. Seperti itu. Rasa capek itu hilang. Rasa capek itu hilang kalau kita kembalikan mereka tuh tamu Allah yang harus betul. Karena kita dapat pahalanya. Coba bayangkan munajat kubro 800 orang yang berangkat. 800 orang kita dapat mudah-mudahan lebih tahun ini. Mudah-mudahan lebih. Dapat pahala haji sempurna. Umroh sempurna. Coba bayangkan seperti itu. Walaupun setelah selesai ya kita badan rasanya Masya Allah, tapi nikmat, puas, nikmat. Masya Allah. Baik, ini kembali lagi kita juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Radio Network dimanapun berada. Kita masih bicara tentang teknis yang selama ini dilakukan oleh kru dari Al Bahjah Tour and Travel. Dan tadi ada kalimat yang juga memang menjadi poin kita, bahwasanya umroh di Al Bahjah itu bukan sekedar umroh, tapi juga bernilai sedekah dan juga dakwah. Dan ini kita juga ingin kembali mengingatkan bahwasanya yang sedekahnya itu seperti apa, kemudian dakwahnya itu seperti apa. Apa tuh kira-kira kamu? Oke, baik teman-teman, yang sedekahnya itu seperti apa sudah jelas. Ketika teman-teman daftar di Al Bahjah Travel, umpamanya contoh ngambil paket yang 26.500. Itu yang promo. Yang promo itu promo. Nah, itu teman-teman sudah mendapatkan semua hak-haknya, sama teman-teman ada nilai sedekah. Nilai sedekahnya di situ. Karena jika ada keuntungan dari travel ini akan dikembalikan untuk keperluan pondok. Semuanya keperluan pondok. Untuk apa? Untuk bangun pondok, makan santri, kegiatan dakwah. Nah, di situ ada ladang pahala yang jamaahnya tadi juga dapat pahalanya. Nah, kalau dakwahnya sama seperti itu. Kita nama Al Bahjah. Al Bahjah itu lebih familiar ke siapa? Buya Yahya. Buya Yahya itu siapa? Seorang ulama, pendakwah yang karismatik, yang memang dakwahnya tidak hanya di Indonesia, tapi di mancanegara. Ketika kita umroh dengan Al Bahjah, orang, Al Bahjah Buya Yahya ya. Iya. Ketika kita di bandara pun, di hotel Mekah, Madinah pun, kita kumpul sama jamaah-jamaah yang dari luar-luar gitu. Karena ada yang sudah kenal, ini travelnya Buya Yahya ya. Iya, seperti itu. Itu dakwahnya seperti itu. Jadi mengenalkan dengan keberangkatannya para jamaah. Artinya ketika jamaah ini dengan ikon-ikonnya, kemudian dengan ciri-cirinya dari Al Bahjah itu juga termasuk diantaranya dakwah. Karena Al Bahjah itu siapa? Buya Yahya. Buya Yahya dakwahnya gimana? Buya Yahya banyak banget dakwahnya. Masya Allah. Menarik sekali. Dan ini menjadi perhatian juga buat kita semuanya. Tapi yang jelas waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Tapi kalau waktu habis ini kita juga mau ngetes ya. Mau ngetes juga Kang Farman bahwa di momen ini ada yang namanya labbaik Allah. Kita tes dulu nih. Salah satu kalimat yang memang nanti di talbiyah. Dilantunkan ketika di sana kan itu. Tapi bukan seperti yang biasanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Coba kira kita versi Al Bahjah. Siap? Bismillah. Siap ini ya. Saya sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng ya? Sendiri dulu. Kita pamitan dulu kan? Kita pamitan sekaligus kita juga akan mengakhiri program di hari ini. Yang jelas terima kasih banyak buat Kang Farman, salam buat keluarga juga tim yang ada di Jakarta dan juga Tangerang. Dan akhirnya kita juga harus pamit dalam program Bincang Asik Cari Amal. Ya, dalam program baca Bincang Asik Cari Amal. Saya Abi Azka dan saya Kang Dede dan saya Kang Farman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Demikian perjumpaan kita dalam program Baca Bincang Asik Cari Amal edisi kali ini. Semoga setiap kata menjadi nasihat dan setiap nasihat menjadi amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekkah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju tanah suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah.